Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Kembali lagi kita belajar tematik, tema 3, subtema 3 di pembelajaran terakhir 4, 5, dan 6 sebelum kita melakukan penilaian harian atau ulangan ya. Baik, apa saja yang akan Bu Nanda jelaskan kali ini? Mari kita simak. Perhatikan gambar yang ada di video. Bu Nanda sudah menampilkan sebuah gambar. Di situ adalah gambar beberapa orang yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan yang lainnya ya. Jadi di situ semuanya berbeda-beda dari daerah yang berbeda-beda. Nah, keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Jadi, adanya keragaman suku dan budaya membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Maka, meskipun kita semuanya berbeda, tapi tetap harus saling menghargai dan saling bertoleransi. Kemudian jika ada yang kesalahan, jangan lupa kita untuk selalu untuk rajin membantu ya. Manfaat keragaman sosial budaya apa saja? Di sini akan Bu Nanda jelaskan manfaatnya. Yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Karena kita budayanya sangat-sangat banyak, jadinya di setiap daerah itu pasti memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Ya, itu yang dapat menarik para wisatawan asing dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian menjadi kekayaan budaya bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya, dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata negara-negara lain. Nah, di sini Bu Nanda sudah tampilkan seorang anak sedang apa ya? Dia sedang menuangkan air putih dari teko ke dalam gelas. Nah, jadi tubuh kita itu selain membutuhkan makanan-makanan yang bergizi, tubuh kita itu juga membutuhkan asupan air putih yang cukup. Yang cukup itu seberapa? Jadi, tubuh kita membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per hari air putih. Nah, jika kurang dari itu, maka bisa saja kita dianggap kekurangan ya. Karena apa? Karena air putih itu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Selain untuk memperlancar peredaran darah, air putih itu juga berpengaruh terhadap konsentrasi pada otak kita. Jadi sangat penting ya. Apalagi masih anak-anak membutuhkan asupan air putih yang cukup. Jangan sampai kita merasa dehidrasi karena kekurangan air. Nah, jika kekurangan asupan air putih, apa saja yang terjadi? Di sini Bu Nanda akan menjelaskan apa saja dampaknya. Yaitu yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif ya. Seharusnya otak kita bekerja dengan aktif, tapi karena kekurangan air putih membuat sel-sel otak kita menjadi tidak aktif ya, atau lambat kerjanya. Kemudian menurunkan konsentrasi, menyebabkan halusinasi, menyebabkan infeksi kandung kemih, membuat kulit kusam, dan mengganggu fungsi ginjal. Nah, itu dampak-dampaknya ya. Jadi dampak-dampaknya itu sedikit banyak sangat berpengaruh pada tubuh kita. Kita kembali lagi ke keragaman budaya. Selain kita mempunyai banyak sekali suku, budaya, juga Indonesia sangat kaya akan keragaman
budayanya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerah. Contohnya apa? Batik. Coba Bu Nanda tanya, apakah kalian mempunyai baju batik? Nah, Bu Nanda pastikan kebanyakan orang Indonesia itu rata-rata mempunyai baju batik ya, entah itu dibuat kemeja, kemudian dibuat gamis, kemudian dibuat baju resmi, seragam ya, biasanya menggunakan kain batik. Nah, di daerah Indonesia itu, batik itu di daerahnya mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan motif yang tersendiri-sendiri ya, banyak motifnya. Contohnya yang ada di Solo, nah itu namanya Parangkusumo motifnya. Lalu motif Pekalongan, motif yang ada di Cirebon namanya Megamendung, motif batik yang ada di Jogja namanya Ceplok ya. Jadi banyak sekali motif-motif yang berasal dari daerah Indonesia. Itu adalah salah satu keragaman budaya seni rupa, yaitu batik. Siapa yang pernah tahu atau pernah melakukan membuat batik? Nah, jadi batik itu kenapa harganya sedikit mahal? Karena batik itu seni rupanya sangat pengerjaannya sangat rumit ya. Jadi mereka menggunakan tangannya untuk membuat batik satu persatu. Nah, apa saja alat dan bahannya? Yaitu kain mori, bisa terbuat dari sutra atau katun. Lalu canting sebagai alat pembentuk motif ya. Itu yang ada di gambar. Itu adalah canting. Jadi untuk membentuk motif ya. Lalu gawangan, tempat untuk menyampirkan kain. Lilin, malam yang dicairkan. Jadi untuk membuat batik itu yang dimasukkan ke canting adalah lilin ya, lilin yang sudah dicairkan. Jadi lilin dalam keadaan panas kemudian diukir untuk membuat motif batik. Lalu panci dan kompor kecil untuk memanaskan lilin, dan larutan pewarna. Larutan pewarna ini untuk batiknya agar lebih berwarna. Untuk membuat batik ada 3 teknik. Seperti yang gambar Bu Nanda sebelumnya tayangkan, itu adalah teknik tulis. Jadi menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Jadi benar-benar dibuatnya menggunakan tangan dan dilakukan satu persatu. Itu adalah teknik tulis. Lalu teknik cap. Kalau teknik cap ini lebih mudah karena menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Jadi tinggal dicap-capkan di kainnya. Jadi seperti stempel. Tinggi stempel di atas kainnya. Itu teknik cap. Kemudian teknik cetak atau sablon. Kalau ini menggunakan mesin ya, jadi lebih cepat. Baik, untuk penjelasan kali ini sedikit singkat ya. Jadi, Bu Nanda tadi juga sudah menjelaskan tentang keragaman di Indonesia, lalu tentang air putih dan dampaknya jika kekurangan asupan air putih. Lalu Bu Nanda juga menjelaskan tentang keragaman budaya seni rupa yaitu batik, cara membuatnya dan alat dan bahannya ya. Nah, sekarang Bu Nanda tidak memberikan tugas, tapi Bu Nanda memberikan rangkuman untuk dipelajari. Jadi, insya Allah di pertemuan selanjutnya Bu Nanda akan memberikan pengumuman ya, nanti di WhatsApp Bu Nanda akan memberikan pengumuman kapan dilakukan penilaian harian tema 3 ya. Jadi siap-siap saja untuk dipelajari tema 3, dipelajari buku paketnya, dipelajari rangkuman yang Bu Nanda berikan, dipelajari dari video-video yang Bu Nanda sudah sampaikan ya. Jadi itu saja yang Bu Nanda sampaikan untuk hari ini. Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.